apakah sholat tarawih secara berjamaah ataukah sendirian? Mana lebih cakep? Kalau kita lihat dari sejarahnya, dan kalau kita lihat dari apa yang terjadi dan sesuai dalilnya, sungguh kalau berjamaah tentu lebih banyak pahala yang didapatkan. Jadi kan kalau sholat sendiri itu dapatnya berapa? Ya katakanlah 1. Itu kalau dia full khusyuknya. Kalau berjamaah itu kayak orang beli borongan. Jadi kalau berjamaah itu tuh satu yang khusyuk, yang lain tidak khusyuk, sholat semuanya diterima. Kalau seandainya semuanya tidak khusyuk, tapi Allah lihat kita mengerjakan sholat secara berjamaah, dari itu Allah gampang menerima sholat kita. Maka lebih baik dengan cara berjamaah, itu lebih afdal. Tetapi ini kalau kita bisa, artinya bisa dalam artian di sini. Ya mungkin ada orang yang kurang sehat, nggak mampu berdiri di belakang imam, mungkin imamnya berdirinya lama atau gerakannya mungkin kecepatan begitu ya, maka hendaknya ya udah sholat sendiri aja di rumah daripada ngumi-ngumi nantinya. Karena begitu kan, kadang orang pulang-pulang, kenapa? Wah, aku taraweh di sana kan. Kenapa? Mana tahu lambat dan macam-macam lah. Nah, jadi begitu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya salat tarawih? Di mana salat tarawih bacaannya cepat, gerakannya cepat? 1, jawaban kita, selama rukun syarat salat terpenuhi dengan baik, bacaannya tidak merubah makna, gerakannya juga tidak merubah gerakan salat yang sebenarnya, tapi tumakninahnya ada, diperhatikan dengan baik dan salatnya sah. Tetapi kalau salatnya kayak kita lihat kadang, mohon maaf, ada orang sholat tarawih itu 30 atau 20 rakaat atau 10 menit. Gimana bacanya ya? Boleh bahak gitu. Kalau begitu kan nggak jelas toh. Jadi kalau bacaannya sudah cakep, tidak merubah makna, gerakan rukun syarat sholatnya terpenuhi dengan baik, tumakninahnya dijaga, sekalipun itu cepat, insya Allah tidak merusak bagian dari sholat tarawihnya, dan insya Allah sholat tarawihnya sah. Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup untuk closing statementnya Pak TGM, ada satu atensi lagi yang masuk. Nah, untuk membacakan nanti kesimpulan dan pesan dan harapan kepada para pemirsa. Terlebih dahulu ada pertanyaan yang sudah masuk pihak atensi. Syekh, mana lebih masyhur, tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat? Mana yang lebih masyhur? Tarawih yang 8 rakaat kah ataukah tarawih yang 20 rakaat? Kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, nah ini kan kita ikutin para ulama ya, itu ternyata sepakat 4 mazhab, sepakat nih 4 mazhab itu mengambil sholat sunat tarawih yang 20 rakaat. Lalu bagaimana? Emangnya 8 rakaat itu nggak benar-benar? Tapi kita logikakan begini kurang lebih. Ini logika bangak-bangaknya lah. Logika ya bawah-bawahnya lah. Bagaimana seandainya di akhirat sholat tarawih yang benar itu 8 rakaat, maka yang mengerjakan 20 rakaat sudah dapat untung 12 rakaat. Nah, sudah dapat untung. Tapi seandainya rakaat sholat tarawih yang benar nanti di akhirat 20 rakaat, yang 8 rakaat mau nambah kemana? Sedangkan yang di akhir nggak boleh sholat lagi. Nah, sehingga seperti yang tadi, sungguhnya ya yang namanya Ramadan juga kan kita perbanyak ngerjain yang sunnah-sunnah. Dan termasuk pekerjaan sunat yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah mengerjakan sholat sunat tarawih. Maka silakan yang ngelakuin 8 ahlan, yang melakukan 20 silakan, yang melakukan 36 juga tidak apa-apa, selama itu dilakukan dan tidak saling satu sama lain salah menyalahkan. Wallahu ta'ala. Baiklah para pemirsa, luar biasa sekali ilmu yang telah kita sama-sama dapatkan dari Bapak Tuan Guru Muda Ahmad Khulaifi LCMH yang telah mengupas tuntas